Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah taala haddatsana Musa bin Ismail haddatsana Abdul Wahid haddatsana Asim an Abi Utsman an Usama qala kana ibnun li ba'di banati Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqdi farsalat ilaihi ayyatiha farsala inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata wa kullun ila ajalin musamma faltasbir wal tahtasib farsalat ilaihi wa qasamat alaihi faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kuntu ma'ahu wa Mu'adz bin Jabal wa Ubay bin Ka'ab wa Ubadah bin Samit falamma dakhalna nawal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asabiyya wa nafsuhu taqalqal fi sadrihi hasibatuhu qala kana husyanna fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala Sa'd bin Ubadah atabaki faqala innama yarhamullah min ibadihi ruhama. Kaisan. Maka dikatakan di sini oleh Imam Al-Bukhari haddatsana Abi an Saleh ibn Kaisan. Dan Saleh ibn Kaisan barakallahu fikum dia Al-Madani. Berarti 3 rawi tadi Al-Madani karena keturunan Abdurrahman ibn Auf, dan di sini Saleh ibn Kaisan masih Al-Madani. Saleh ibn Kaisan hidup di Tabaqah as-Sughra minat tabi'in, di Tabaqah yang keempat. Yang mana Tabaqah yang keempat seluruh periwayatannya dari kibar at-tabi'in, guru-guru mereka dari Tabaqah yang kedua, kibar at-tabi'in. Dan mereka yang hidup di Tabaqah yang keempat seperti Qatadah ibn Di'amah dan juga Imam Az-Zuhri Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah dan juga Thabit ibn Aslam Al-Bunani dan bapaknya Mu'tamir yaitu Sulaiman ibn Tarkhan dan juga Amr ibn Dinar. Dan juga di pelajaran kemarin siapa? Asim Al-Ahwal. Maka dia di Tabaqah yang keempat dari tabi'i yang kecil, yang kebanyakan periwayatannya dari kelompok tabi'i kabir, Tabaqah yang kedua, dan para mukhadramin. Dan kedudukan Saleh ibn Kaisan, maka dia rawi yang di atas derajat thiqah. Dikatakan oleh Imam Ahmad bah, dan ditafsirkan kalimat bah maknanya di atas derajat thiqah, dan dithiqahkan oleh Abu Hatim dan An-Nasa'i dan juga Al-Waqidi dan juga Yahya ibn Ma'in. Dan berkata Ya'qub ibn Syaibah thiqatun sabtun. Dan berkata Abu Ya'la Al-Khalili hafidun imam. Maka lafaz-lafaz seperti ini menunjukkan bahwa dia di atas derajat thiqah. Maka Ibnu Abdul Bar menyebutkan thiqatun hujjah, dia di atas derajat thiqah. Dan meriwayatkan dari Al-A'raj ma'ruf dari rawi-rawi yang paling banyak periwayatannya kepada Abi Hurairah. Siapa namanya? Abdurrahman ibnu Hurmuz Al-A'raj, Abu Dawud Al-Madani, masih dari ahli Madinah. Saleh ibn Kaisan dari ahli Madinah, Al-A'raj dari ahli Madinah, dan nanti Abu Hurairah dari ahli Madinah. Dia datang dari Yaman menuntut ilmu dan duduk di Madinah, dan bahkan Allah mengangkat derajatnya. Dia bukan orang asli Madinah, datang dari Yaman
Tapi karena pada zaman itu tidak ada aturan syarat dari kepala Pemda itu harus dari wilayahnya masing-masing, gubernur harus dari wilayahnya, tidak boleh gubernur Bandung dari orang awam, dan tidak boleh gubernur orang awam dari Papua, nanti nggak suka pedas. Maka di zaman dulu tidak ada aturan ini. Yang ada aturannya inna akramakum indallahi atqakum, yang paling takwa dijadikan pemimpin. Maka di zaman Muawiyah diangkatlah Abu Hurairah menjadi gubernur di Madinah. Padahal KTP-nya dari Yaman, bukan asli Madinah. Namun di zaman Muawiyah diangkat menjadi imam ataupun amir, gubernur dari Madinah. Maka dari sini sanadnya, mulai dari awal sanad Ubaidillah meriwayatkan dari pamannya Yakub, Yakub meriwayatkan dari bapaknya, dari keturunan Abdurrahman ibn Auf al-Madaniyun, dan juga Saleh ibn Qaisan dari Madani, dan juga Al-A'raj dari ahli Madinah Madani, dan Abu Hurairah al-Madani, apalagi dia nanti jadi pemimpin di Madinah, jadi gubernurnya. Maka dari sini sanad ini dinamakan silsilah al-Madaniyin. Maka silsilah dari al-Madaniyin sanadnya seperti ini. Jika diinginkan Abi Hurairah masuk kepada dia tinggal al-Madani, maka sanad ini masuk kepada silsilah al-Madaniyin. Maka Abdurrahman ibn Hurmuz dia hidup di tabaqah yang ketiga, di atas dari Saleh ibn Qaisan, dan tabaqah yang ketiga al-Wusta, pertengahan dari para tabi'in. Amma Saleh ibn Qaisan as-Sughra, yang kecil dari tabi'in. Ini pertengahan dari tabi'in. Maka dia hidup sejaman dengan Muhammad ibn Sirin, Abu Saleh, Zakwan As-Saman Az-Zayyad, dan Atha ibn Yazid Al-Laythi, dan juga Mujahid ibn Jabr Al-Makki, imam fi tafsir, dan juga Ikrimah Maula ibn Abbas, periwayatannya Hasan, dan dia ahli tafsir juga dari Ibn Abbas, dan juga Abu Bakar Ibni Abi Musa al-Ash'ari yang telah kita lewati, dan juga Abu Burdah, anaknya Abu Musa al-Ash'ari, dan Abdurrahman ibn Hurmuz di sini, dan juga Abdurrahman ibnu Abi Nu'aim. Maka mereka hidup di tabaqah yang sama, di tabaqah yang ketiga. Adapun kedudukan Abdurrahman ibnu Hurmuz al-A'raj, maka dia adalah rawi yang siqah, disikohkan oleh Abu Hatim, oleh Abu Zur'ah, dan juga oleh Ali ibn al-Madini, dan Ibnu Sa'ad, dan Yahya ibn Ma'in, dan kemudian dari Abi Hurairah. Maka Abu Hurairah kita ambil sekarang agar silsilah al-Madaniyin diambil dari dia tinggal. Namun di sana nanti ada sanad dari Yamaniyin, ujungnya ke Abi Hurairah, maka Abu Hurairah dianggap as-Sadusi, menjadi dari ahli Yaman. Namun di sini kita nisbatkan kepada ahli Madinah. Ani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam,
Adapun Abu Hurairah maka telah sering kita ulang, maka dia adalah Ad-Dawsi dari Yaman, dan dia adalah seorang yang sangat gigih menuntut ilmu. Disebutkan bahwa aku paling banyak mulazamah bersama Nabi. Al-Ansar istaghalu bizira'ah. Maka kelompok Al-Ansar di Madinah sibuk dengan kurma-kurma mereka. Wal muhajirun istaghalu bisafqil aswaq. Adapun orang-orang muhajirun, Abdurrahman ibn Auf, Umar ibn Khattab, Abu Bakar dan yang lainnya, maka mereka mempunyai pekerjaan di pasar. Adapun aku, lazantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alamal ibatni, dengan perut yang keroncongan, atau keroncong itu haram musik. Apa berarti? Pokoknya perutnya kosong bunyi, tapi jangan keroncong. Maka perutnya lapar. Dan Nabi Muhammad SAW ma'hadnya free of charge, gratisan. Tidak bisa bayar ya sudah, tidak ada bayaran. Maka mereka semuanya duyufullah. Bagaimana tawakal Nabi Muhammad memberikan makanan seadanya kepada ahlu suffah. Dan Abu Hurairah disebutkan oleh Yahya, oleh Sufyan ibn Uyainah, kana min ahli suffah, bahwa Abu Hurairah dulu termasuk ahlu suffah. Ahlu suffah itu dia tinggal di sakan masjid, tidak ada makanan, tidak ada minuman, dibuatkan oleh Nabi sekedar atap dari pelepah kurma, hanya sekedar menaungi di siang hari. Kalau hujan ya masuk air. Namun di Madinah pada saat itu hujan mungkin terhitung dengan tangan dalam 1 tahun. Maka tidak ada makanan, tidak ada minuman. Maka di sini antum bersyukur masih bisa makan, bisa minum, menuntut ilmu dalam keadaan kenyang. Maka Abu Hurairah jika lapar, dia mengambil batu. Dengan imamahnya ini diikat perutnya, sehingga udara-udara, hawa-hawa yang ada di perutnya kembung itu keluar. Bukan diganjal dengan nasi, diganjal dengan batu. Namun begitulah ucapan Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat ilmu orang-orang yang Allah mengangkat di dunia ini, dan di hari akhirat kelak orang-orang yang menuntut ilmu dalam keadaan kelaparan, miskin dan papa, menjadi gubernur di Madinah, di tempat dia datang menuntut ilmu pada saat itu. Coba bayangkan. Maka menjadi lebih mapan kehidupannya. Dan selain dari itu, dari segi ilmu, maka dia minal muksirin fi riwayatil athar. Dia orang yang paling banyak dari sahabat meriwayatkan hadis dari Nabi karena kegigihannya ini. Maka hadisnya paling banyak dari sahabat yang lain, 5.740 atau 5.470. Maka di sini dia ranking pertama. Ranking kedua saja Ibnu Umar hanya 2.000-an, jauh berbeda. Maka inilah keutamaan dari Abu Hurairah, orang Yaman yang gigih belajar dalam keadaan miskin dan papa, sehingga bagaimana barokah ilmu dia. Di saat kita membaca Sahih Al-Bukhari an Abi Hurairah, membaca Sahih Muslim an Abi Hurairah, membaca Kutubus Sittah, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah an Abi Hurairah, membuka Musnad Imam Ahmad yang ditulis sesuai nama sahabi paling banyak an Abi Hurairah, membuka kitab-kitab matan kecil Riyadhus Shalihin, kumpulan hadis an Abi Hurairah, membuka Arba'in An-Nawawi an Abi Hurairah. Maka
Berapa banyak pahala yang mengalir kepada dia.